Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi dengan Ambo Joni Satria di channel Joni Satria Bank. Nah, pada kesempatan yang berbahagia Ambo sadang bersama Jo salah satu tokoh pemuda di Nagari Sungai Nanam. Nah, Sungai Nanam itu terletak di Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solo, Bang ya. Sumatera Barat. Dan kebetulan Ambo kini tinggal di Nagari Sungai Nanam karena orang rumah Ambo orang Paranglaweh Nagari Sungai Nanam. Semando Nah, jadi saya orang Semando Ambo orang Semando di Nagari Sungai Nanam. Nah, kebetulan Mbak Husni adalah senior Ambo di kampus dulu di UNP, beda fakultas tapi satu organisasi, satu aliran. Oke. Dan nah, pada kesempatan Niko, kita akan berbincang-bincang mengenai keseharian Mbak Husni dan terkait dengan nanti kita akan berbicara tentang wabah yang kini sedang melanda negara kita gitu. Nah, kini Bang Husni sehari-hari apa kegiatan setelah wisuda? Jadi setelah wisuda kegiatan sebenarnya aku termasuk mahasiswa yang agak gagal dalam tanda kutip kan. 10 tahun menapaki jenjang S1. 10 tahun Bang 10 ya? tahun. Ya, 10 tahun. Ya, 10 tahun. Tapi alhamdulillah bahagia menjalaninya, dan sesuai ikrar seorang aktivis tuh kalau capek tamat tuh itu pengkhianat ya. Pembelaan saja sebenarnya. Nah, berarti 10 tahun di kampus yang sama atau Bang? Di kampus yang berbeda. Di kampus yang berbeda. Di Di kampus yang pertama Bang kisah? Di kampus yang pertama dia agak penganut tarikat Madariyah. Tarikat Tangkarya kan, agak Mada agak Tangka. Jadi pindah ke Solo. Jadi pindah ke Solo tuh ketika 1 bulan pindah ke Kampuang, bertepatan dengan menjelang perhelatan Pileg dan Pilpres serentak 2019, dan diikut seleksi karena sebelumnya aktif di KPPD, Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi. Akhirnya diminta kawan-kawan dan komisioner KPU untuk menjadi ketua PPK di Kecamatan Lembah Gumanti. PPK termuda, tergagah, dan mudah-mudahan terbaik. Amin. PPK ini Panitia Pemilihan Umum Kecamatan. Berarti KPU di kecamatan. KPU di kecamatan. Kemudian setelah itu diminta salah satu lembaga riset dan konsultan, SBLF, sebagai koordinator Sumatera Barat Leadership Forum Riset dan Konsultan. Kemudian kini diamanahkan oleh masyarakat, diminta oleh masyarakat menjadi wakil BAMUS, wakil ketua Badan Pemusatan Nagari Sungai Nanam. Oke, berarti BAMUS BPN. BAMUS BPN. Badan Perwakilan Permusyawaratan Nagari. Berarti anggota DPR Nagari. Anggota DPR Nagari. Oke, jadi Bang Husni setelah banyak berkecimpung di berbagai macam organisasi masyarakat atau organisasi seperti pemilu gitu ya. Dan kini mungkin lebih fokus ke BPN. BPN. 2 periode lagi calon jadi bupati. Oke, 2 periode jadi bupati ya. Jadi Ambo kini bersyukur karena bisa mengecek calon bupati. Jadi BPN, Badan Pemusyawaratan Nagari. Berarti kalau kini Badan Perwakilan Nagari. Badan Perwakilan Nagari berarti kayak kurang lebih anggota DPR-nya Nagari. Anggota DPR-nya. Kerajuannya tuh, Bang. Yo, kalau DPRD di tingkat 1 atau tingkat 2, kalau di Nagariko di kecian orang DPRD tingkat 3 kan. Karena terendah. Jadi sama legislasi, kemudian pengawasan. Cuma sih bedanya di kalau DPRD tingkat 1 tingkat 2 tuh ada pokirnya di penganggaran kan. Kalau sekedar pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan nagari dan perangkatnya, kemudian legislasi, menampung aspirasi masyarakat, kemudian apa kira-kira yang terbaik mitra pemerintah negari lah seperti itu. Berarti BPN boleh mengkritik. Boleh mengkritik. Boleh mengkritik pemerintah, boleh bagi masukan. Boleh bagi masukan. Hal-hal yang tidak sesuai dengan maksudnya kebijakan, kemudian program, termasuk penganggaran. Jadi kan hak kuasa pemerintah negara itu sangat besar kok. Kalau di pemerintahan daerah tuh hanya sekitar 400 jutaan pengelolaan yang untuk personal. Kalau di kecamatan. Kemudian kalau di Nagariko, kalau Nagari Sungai Nanam kan IDM-nya, Indeks Desa Membangun itulah berkembang. Kita mengelola anggaran itu
kurang lebih dana putus 1,3. Dana 1,3 dana apa tadi Bang? Dananya ada dana DD namanya, Dana dana desa. desa. Kemudian ada dana ADN berasal dari APBD. Jadi kurang lebih setahun tuh hampir 3 miliar lah kita mula anggaran. Jadi Nagari 96 go dalam setahun kurang lebih mengelola uang pitih 3 miliar. Hampir 3 miliar. Dan BPN di situ berperan sangat penting. Sangat penting, sangat strategis lah. Jadi kalau misalkan ada misalnya oknum wali nagari anggaplah ya melakukan kayak anggaplah penyelewengan atau berjalan tidak sesuai dengan prosedur, apa yang bisa dilakukan oleh BPN? Ini sesuai tupoksinya itu kan pengawasan. Jadi karena memang tanggung jawab seorang pemerintah negara itu besar, kemudian BPN sebagai mitranya dan tupoksinya sebagai pengawasan, dia lakukan pengawasan. Ya kalau seandainya memang dilakukan apa namanya itu semacam teguran baik itu secara lisan di beberapa sidang, dan kita berhak kalau seandainya terjadi salah langkah lah, atau mungkin ada indikasi atau potensi salah langkah, nah, kita punya wewenang untuk memanggil wali negara dan perangkat. Kalau untuk itu kanlah tugas tugas pihak yang berwenang lah. Ada kepolisian, ada kejaksaan di sini kan. Nah, jadi kemudian evaluasi inspektorat turun ke negara nanti itu. Oke, jadi ruang lingkup misalnya kayak tadi, misalnya anggaplah suatu pembangunan yang tak jaleh. Jadi ruang lingkup BPN tuh sampai di mana sih? Hanya sampai mengingatkan, gue salah kok. Itu sampai di mana? Jadi kan kalau sebelum dilakukan pembangunan, misalnya programku pembangunan kan, ini kan ada pemberdayaan, kemudian ada pembangunan kan. Nah, jadi oke lah secara fisik. Jadi kan sebelum dilakukan itu kan ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Perencanaan, ada musrembang namanya kan. Nah, itu musrembang itu berawal dari rembuk jorong. Jadi jorong-jorong itu mengusulkan apapun kira-kira program-program pemberdayaan dan program pembangunan yang diusulkan ke negari yang bisa difasilitasi kemudian mempergunakan anggaran nagari dan anggaran desa kan. Jadi kemudian dilakukan musrembang di tingkat nagari, di tingkat kecamatan, dan nantinya program-program di nagari itu kan ada program prioritas pembangunan. Nah, sesuai proporsional jorong masing-masing lah kan. Baku di ranking itu, maka kira-kira yang prioritas. Jadi baku kan bisa dong. Kemudian nanti ada juga TPK namanya. TPK kok semacam semacam pihak kategori dalam pembangunan lah, mitra pemerintah nagari. Ya kalau tidak sesuai dengan RAB, ya kita pernah terjadi tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan gambar pertama, gambar pembangunan, kemudian tidak sesuai menurut kita jo anggaran yang tersedia, kita panggil TPK-nya, kita panggil tukang proyeknya, yuk kita sampean, kita panggil pemerintah nagari. Ya kalau seandainya tidak yuk kita kalau seandainya memang tidak lengkap, tidak diperbaiki balik. Memang tidak diterima tuh. Kemudian di penganggaran pun mudah itu. Jadi istilahnya kalau di nagari kok pena tajamnya itu berada di BPN. Tidak bisa direalisasikan program dan kegiatan kalau tidak ditandatangani oleh BPN. Oke. Jadi kawan-kawan, nah dari penjelasan Bang Husni tadi kan kayaknya lah cocok warna lo jadi anggota dewan lah minimal lo. Anggota dewan kabupaten ya, dari partai lah terserah lah. Jadi BPN kalau di Tanah Rata mungkin namanya BPRN ya, Badan Perwakilan Rakyat Nagari, di Siko namanya BPN. Jadi tugasnya mengawasi pemerintah secara umum, mengawasi pemerintah dalam melaksanakan program-program perencanaan segala macam gitu. Legislasi itu aturan ya. Nah, legislasi itu penerimaan aspirasi lah. Penerimaan aspirasi dari masyarakat. Kemudian nanti kita tuangkan juga. Kalau memang itu perlu kita pernah kan. Nah, kita kan kalau DPR itu kan membuat undang-undang. Kita juga bisa membuat undang-undang kan, berbentuk perna. Dan itu perna itu juga cukup panjang kajiannya dulu itu. Berarti Bang selama lah jadi BPN lah pernah yang di kebetulan kan kini baru setahun masa jabatan kan. Jadi perancangan perna itu masih kita godok kini, dan mudah-mudahan di tahun besok lah ada perna yang akan kita telurkan kan. Apa tuh Bang satu? Jadi misalnya tentang masyarakat adat, nah, itu kan perlu kita pernakan.
Kemudian tentang pengelolaan keuangan nagari termasuk apa kan, termasuk misalnya kok aja barasnya lah, kok negarajo lah, itu perlu kita peranakan kan. Banyak hal sebenarnya, termasuk juga tentang memperkuat sebenarnya kan lembaga MON itu kan lado. Cuma memperkuat itu kalau apa tuh hanya sekedar himbauan. Tapi kalau seandainya ala diperanakan tentu ada berbentuk mengikat lah kan. Kalau melanggarnya berarti ada punishment-nya itu kan. Oke, jadi fungsi BPN dari Bang ya, BPN. pengawasan legislasi. Nah, kalau BPN seluruh nagari Sumatera Barat kayak Bang Husni Al-Harid itu mantap nagari kan. Jadi BPN tuh nggak nerima segitu saja gitu kan. Kerajol. Oke, jadi kebetulan Bang Husni itu masih jomblo. Sebentar lagi ya. Insyaallah sebentar lagi akan Bang tahun lagi Bang? Tahun 91. 91, berarti usia Bang ini 28 tahun. Di usia yang 28 tahun Abang kok lah banyak berkecimpung ya, mengabdi untuk nagari, aktif di berbagai organisasi dan termasuk salah satu pendiri di Skor namanya Hipma SN, Himpunan Pemuda Mahasiswa Sungai Nanam. Jadi pemuda dan mahasiswa itu digabung ya, jadi Hipma SN dan sekretariatnya, dan kini Ambo sedang ada di sekretariatnya. Sekretariatnya itu gadang ya, banyak ruangannya gitu. Free wifi. Pejabat ke Siko. Nah, pejabat ke Siko ya. Dan Ambo cari dengan adanya tampil kayak itu mendukung dengan adanya kegiatan-kegiatan untuk kegiatan yang direncanakan oleh Hipma SN gitu ya. Oke, selanjutnya mengenai apa Bang? Kan ini kan lagi wabah COVID-19 kan. Nah di negara di Sungai Nanam sendiri di Siko langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi itu gitu. Jadi langkah-langkah yang kita lakukan di negeri Sungai Nanam sebenarnya negeri Sungai Nanam negeri perlintasan ya, negeri lintas lah. Jadi dari Kerinci ke Kota Solo ke arah ke apa itu ke Siko lewatnya kan. Jadi sebenarnya kan formulanya seketik senyum. Kini kan awak lebih nagari awak kan lebih dikepung oleh negari-negari sekitarnya kan. Nah, kini kita sepakat dan kita punya kesepahaman di nagari bahwa kita mengapon dari dalam tuh. Kalau seandainya memang ada perantau kita nak pulang, memang kita apuan tuh. Kalau memang kita bisa stop, kita stop. Nah, kemudian ya bukan maksudnya perantau membawa obat enggak. Cuma kan itu metode-metode pencegahan. Kemudian termasuk pendirian posko utama. Jadi di setiap daerah masuk, daerah pintu masuk dan pintu keluar, itu kita pendirian posko. Di sini bersinergi berbagai ormas, kemudian berbagai lembaga termasuk pemerintah nagari, puskesmas dari kesehatan, TNI, Polri, di sini. Termasuk kawan-kawan Hipma SN ya. Kemudian ada pemuda Pancasila juga. Di sini kita mendirikan posko tuh. Jadi segala bentuk kegiatan, segala bentuk pencegahan di sini. Dan posko utamanya kan di nagari. Kemudian tadi siang kita baru selesai melaksanakan musrembang insidental, musrembang khusus. Biasanya kalau perubahan APB itu kan sekali. Perubahan APB itu kalau di aturan di nagari itu sekalinya. Termasuk di daerah pun itu provinsi perubahan APB itu cuma sekali. Kini baru kini dalam sejarah kini lah 3 kali gitu. Jadi awalnya kita sepakat karena alhamdulillah negeri Sungai Nanam masih termasuk zona hijau lah. Dan daerah terdampak langsung. Itu awalnya kita anggarkan 30 lah. Ternyata enggak 30 juta. Nah, hanya untuk beli APD, masker dan disinfektan. Nah, ternyata disetujui deh Pak Camat. Akhirnya dirubah kemudian ambil satu program kegiatan pembangunan Puskesri salah satu jorong di negeri Sungai Nanam. Itu dengan nominal sekitar 260-an juta. Kemudian setelah adanya Permendes dan Permendagri yang mengharuskan anggaran nagari yang di bawah 800 juta itu dianggarkan 20% untuk penanganan COVID-19. Itu lupa nomornya. Kemudian nagari yang di bawah 1,2 triliun
Nah, 1,2 M itu dianggarkan 30% untuk penanganan COVID. Sedangkan IDM Negeri Sungai Enam itu lebih 1,3 M. Nah, jadi dianggarkan sekitar hampir 3 jutaan lah, hampir 1 jutaan lah untuk anggaran itu. Tadi sudah baru dia puan. Diketuk. Nah, itu la diketuk. Itu gunanya memang untuk pertama untuk operasional. Itu hampir 1 juta. Hampir 1 juta. Jadi untuk sembako. Jadi kan sembako kur banyak gua dari Kemensos ada. Kemudian dari provinsi ada. Kemudian dari kabupaten ada. Kemudian ndak terkop jadi itunya baru dia po. Oh, berarti nagari yang hendak masih menutupi yang kurang. Jadi kalau dijadikan sembako tadi termasuk operasional ada sekitar 265 kakak. Jadi kalau tidak salah sekitar 1.600-an di Negeri Sungai Enam itu ada apa? Ada bantuan tuh baik dari pusat, dari daerah, dari kabupaten, kemudian termasuk dari nagari. Berarti yang 1 juta yang dianggarkan tadi itu bisa untuk membantu masyarakat. Untuk masyarakat. Yang terdampak. Cuma terutamanya itu sembako. Sembako. Iya dalam bentuk sembako. Dalam bentuk sembako. Di Sungai Nanangku para kakak yang terdampak. Kalau terdampak langsung, alhamdulillah Sungai Nanamku tidak ada yang terdampak langsung. Kriterianya Pak maksudnya terdampak langsung tuh. Jadi terdampak langsung tuh misalnya tuh orang yang pekerjaannya ku hilang karena ku. Misalnya ada ibu-ibu konya menggaleh dia po, menggaleh di rumah sekolah. Nah, itu sih penghasilannya. Padahal orang ini tidak sekolah, itu kan hilang tuh. Kemudian ada orang yang penyakit menahun. Nah, misalnya kok sesak angok lah, kok kanker segala macam. Nah, kini terlantar keluarganya kan. Nah, itu termasuk kriteria itu. Nah, kemudian termasuk orang-orang yang punya yang punya tanggungan banyak lah kan. Biasanya kerajo orang, nah, kini dek karena pembatasan PSBB go, anda bisa kerajo do. Atau memang kerajonya jasa selama go kan, nah, dan jasa go agak tersendat logistiknya masuk. Jadi itu agak. Kalau petani dah masuk ya. Petani terbagi sevena lah petani kan. Terus sila Bang, ini kan terkait dengan penanganan Bang. Kalau menurut yang awak lihat itu kan, dan menurut aturannya kan memang istilahnya social distancing, dikurangi keramaian semacam. Tapi menurut awak lihat Bang, contohnya kalau lempatnya kan negara panjang tuh, pasar peta bawah contohnya tadi rami orang tuh tuh Bang, punya negari puan aslahnya tuh ya. Ya mencari itu atau apakah itu biasa sih atau apa? Jadi kan sebenarnya kita sedang menunggu-nunggu betang dari nagari. Apakah pasar serikatku akan ditangani langsung oleh pemerintahan daerah atau tidak? Ternyata memang beberapa hari yang lewat disampaikan oleh Bupati Kabupaten Solo bahwasanya pasar serikatku itu dikembalikan ke camat dan ke nagari. Jadi Pak Camat dan Pak Wali di sini mengambil tindakan khusus kan. Jadi termasuklah pasar di Tertak Pau misalkan, kemudian pasar agro di Siko. Kalau pasar agro di Sungai Nanam karena memang itu sentral sayur kan. Nah, itu memang setiap pasar tadi itu dilakukan apa? Penyemprotan disinfektan. Kemudian pengukuran suhu tubuh orang yang masuk ke Siko kan, ada toke-toke dari luar membalikan Siko memang tuh. Kalau mengkhawatirkan tanpa ada kompromi ya silakan apa? Silakan dikirim ke apa kan di puskesmas atau segala macam. Atau memang kalau memang saya isolasi di rumah, isolasi. Kemudian terkait keramaian, aku memang kerja keras bersama kan. Perangku bukan perang pemerintah saja. Bukan pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, negara tidak, tapi satu itu kan. Ini yang menjadi titik fokus itu kan sebenarnya kan edukasi terhadap masyarakat, berikan kesadaran kan. Tapi alhamdulillah masyarakat kini pertama himbauan ke pasar itu harus bermasker, ya sekitar 95% itulah bermasker masyarakat kan. Kemudian yang boleh masuk ke pasar itu hanya bahan-bahan logistik, bahan kebutuhan pokok, itu alhamdulillah. Jadi orang-orang menggalih baju, menggalih kosmetik, menggalih apa segala macam itu memang lah dibatasi kan. Kalau ada memang 1-2 itu memang ya karena apalah keberuntungannya lah bisa masuk kan. Karena memang situasi model kini itu kan. Kadang kan kalau mereka rayu wari baju ke mana bisa dia pon kan, baju rayu segala macam kan. Nah, jadi rasanya kemudian termasuk koordinasi dengan negari-negari tetangga lah kan. Jadi setiap pintu masuk di Pasalam Panjang itu setiap pintu masuk misalnya kini Surian zona merah. Jadi setiap pintu masuk itu memang dijago tuh.
dijago, kemudian koordinasi dengan pemerintahan kecamatan dan nagari yang kecamatan sebelah. Jadi itu bentuk dari pula. Dan kemudian dulu awal-awal kita melakukan penyemprotan disinfektan, penggalangan donasi. Terus insyaallah lah, mudah-mudahan hal-hal meniko tadi pemerintah nagari, Pak Wali, Ketua BPN, Ketua KAN sebenarnya sepakat jangan awak sampai awak longgarkan longgarkan penyikapan awak terhadap COVID-19 gitu. Kalau gini kalau boleh tahu apanya Bang? Maksudnya bara orang ODP yang aduh datanya. Kalau di Nagari Sungai Enam alhamdulillah ada ODP. Enggak ada ODP, enggak ada PDP. Atau lu tahu gitu ha. Atau itu kan kecen lu tahu lain lah. Lain lah tahu. Jadi di kecamatan tuh yang PDP enggak ada, cuma yang ODP ada 3 orang dan itu enggak termasuk Sungai Enam kalau enggak salah ada. Ya yang ODP kan sama orang-orang yang dari daerah zona merah kan. Nah itu memang dia pun ada tuh, misalnya di perbatasan pun di pemerintahan daerah lah sikap tuh. Dulu ada perantau yang kepulang baru orang, kemudian di daerah perbatasan Jambi dan Sumatera Barat ditelepon ke pemerintahan kabupaten. Kau ada warga Pak Bupati kepulang, warga Nagari Sungai Enam dari Sinan ke kepulang kampung, jumlahnya sekian. Yuk kita siku siap siaga kalau memang apa ayo kita puan isolasi sampai balik hari di rumah, dan itu dijago oleh Ketua Pemuda dan seluruh masyarakat dah boleh keluar. Kalau memang menganut apa itu tarikat Madariyah Tangkara silakanlah cari jalan negari lain tuh. Kalau untuk ibadah Bang, ada enggak dari nagari himbauan atau hal gitu? Contohnya kalau di Perpanjang kan, di Perpanjang itu di kota pindah Tampewa, Perpanjang lah itu masih jadi tutui, mana dapat tutui itu kunci Bang. Kalau di Siko kayaknya lain dah kayaknya Bang. Jadi kalau di tutui mana lain dah, cuma kan sesuai dengan maklumat MUI, kemudian maklumat Polri, himbauan pemerintah, dan itu kan melakukan kajian dalam loh. Kalau ada memang 1 2 masjid yang masih melaksanakan Jumat, kalau Jumat sebenarnya enggak ada. Pernah lah ya nah. Pernah langsung mungkin tu lain. Mungkin dia Sampai lain ada teranggar orang dari daerah ke dalam kan. Iya. Cuma kan kalau himbauan dari apa itu kan dari daerah lintas. Yang lintas masih ini tapi jalan. Awak kan tidak bisa mengetahui orang-orang datang ke pewak singgah sedang 9 Jumat kau katakan orang luar ke masuk itu tidak mungkin. Tapi kalau ada dalam tu mungkin bisa jadilah. Masih apalah kan dia lewat awak di situ tu. Jadi intinya mungkin dari yang sampaian Bang Musni terkait dengan COVID butuh kesadaran kita bersama ya Bang ya. Siap. Tidak hanya tugas pemerintah, tidak hanya tugas ulama atau tugas Pak Camat gitu ya, tapi tugas seluruh elemen masyarakat. Baik itu seluruhnya masyarakat gitu ya, awak yang ada tinggal di Nagari Sungai Enam khususnya gitu. Jadi mohon kesadarannya, karena kalau tanpa kesadaran masyarakat pemerintah sebekor-kor tidak ada artinya Bang ya. Jadi kalau kesadaran muncul, ada kesadaran pakai masker, menjaga jarak segala macam, jaga cuci tangan, gitu ya, membersihkan badan segala macam, maka insyaallah pandemi pandemi gue bisa capek berakhir dan hidupnya bisa normal ya, bisa rayu ya, dan Bang Musti bisa capek menikah. Ya oke, kawan-kawan, udah uni serunya. Mungkin sekian diskusi kita dengan salah satu tokoh pemuda yang ambo yakin beberapa tahun lagi akan jadi orang Gadang, lupa nak abang di Kabupaten Solo, dan semoga capek barale. Mungkin sekian diskusi awak. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari kami berdua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.